teman-teman semuanya, kami dari kelompok 4 akan membahas teologi dan ekologi yang diambil dari kitab Kejadian 9 ayat 8 sampai dengan 17. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam pengertian teologi dan ekologi secara umum yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Secara umum, pengertian teologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang ketuhanan atau ilahi. Teologi juga biasa dikenal dengan istilah ilmu agama, agar manusia benar-benar memahami panggilannya untuk bersikap positif terhadap lingkungan sekitarnya, sehingga dalam tetap terpelihara dengan baik. Dengan dua cara, yaitu melakukan perawatan sederhana dengan menghijaukan bumi dan turut merawatnya. Yang kedua, spesies yang ada tetap dilestarikan sehingga ekosistem dapat tetap terjaga dengan baik. Teologi berasal dari kata theos dan logos. Theos yang artinya Allah dan logos yang artinya firman. Teologi Kristiani adalah teologi yang bergerak dalam komunio gereja. Oleh karena itu, teologi terikat pada kesaksian tradisi gereja, sebab kita memiliki Injil mengenai karya keselamatan Allah yang terlaksanakan dalam Yesus Kristus hanya di dalam apa yang diimani dan diwartakan oleh gereja. Teologi adalah cabang ilmu pengetahuan yang mendalami aspek-aspek ketuhanan atau ilahi dan seringkali disebut sebagai ilmu agama. Tujuannya adalah memahami panggilan manusia untuk berinteraksi positif dengan lingkungannya. Ini mencakup tindakan sederhana seperti merawat bumi dengan menghijaukannya dan menjaga spesies agar ekosistem tetap seimbang. Selain itu, teologi mendorong pemahaman tentang tanggung jawab manusia dalam merawat alam, bukan hanya sebagai kewajiban moral, tetapi juga sebagai bentuk ekspresi spiritual. Ini melibatkan kesadaran akan dampak perbuatan manusia terhadap ekosistem dan dorongan untuk menjaga keseimbangan alam secara holistik. Melalui pandangan teologis, manusia diingatkan untuk menjalani kehidupan dengan penuh kesadaran akan peran mereka sebagai penjaga ciptaan Tuhan. Arti ekologi terdapat dua bagian. Yang pertama ada oikos dan logos. Yang pertama oikos merupakan kata dalam bahasa Yunani yang berarti rumah ataupun tempat tinggal. Jadi arti dalam oikos merujuk pada manajemen atau tata kelola rumah tangga. Sedangkan logos merujuk pada akal budi atau rasionalitas. Dalam beberapa konteks, logos juga dapat diartikan sebagai kata atau firman. Dalam logos terdapat konsep pemikiran dan makna. Dalam filsafat logos sering dihubungkan dengan ide rasional dan pemikiran yang terorganisir. Bahan Alkitab yang dibawa adalah melalui Kejadian 9 ayat 8 sampai 17. Pokok pembahasan terkait dasar teologis terkait perjanjian Allah dengan Nuh melalui refleksi atas Kejadian 9 ayat 12 sampai 13. Tapi bukan saja kepada Nuh, melainkan juga kepada seluruh makhluk hidup di dalamnya. Yang berbunyi, "Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi." Kalimat ini memberikan tanda bahwa Allah memberi perhatian besar kepada segala makhluk. Oleh sebab itu, relasi dengan seluruh makhluk hidup di bumi haruslah jadi perhatian manusia sepanjang masa, demi mengingat perjanjian Allah dengan dunia dan tetapnya sebuah kehidupan yang lestari atau terjaganya ekosistem di dalam dunia dan kehidupan. Apa sih relasi ekologi dengan seluruh makhluk hidup? Jadi, relasi ekologi mengkaji hubungan antara makhluk hidup dan lingkungannya, seperti organisme memiliki peran dan interaksi yang berbeda dalam suatu ekosistem. Contohnya, tumbuhan yang menghasilkan oksigen dan menyediakan makanan bagi hewan, sedangkan hewan membantu dalam penyebaran benih dan nutrien tanah melalui kotoran mereka. Seluruh makhluk hidup juga melibatkan interaksi kompleks antara berbagai spesies dalam ekosistem, seperti kompetisi, simbiosis, dan rantai makanan. Semua makhluk hidup saling terkait dan berkontribusi terhadap keseimbangan ekosistem secara keseluruhan. Dalam kaitan perjanjian Allah dengan Nuh, yaitu Norman Glaister menekankan perlu ada respon manusia untuk turut serta memelihara alam ini sebagai tanggung jawab atas perjanjian tersebut. Jadi kita sebagai manusia
harus bertanggung jawab dengan adanya perjanjian yang dikemukakan oleh Gelster. Pemahaman Geisler sejalan dengan Robert. Pemikiran Robert tentang tanggung jawab manusia terhadap bumi yang tidak boleh dikuasai semata-mata hanya untuk kepentingan manusianya sendiri. Namun sebaliknya, manusia dianggap memiliki tugas yang sangat penting untuk menjalankan setiap proses penataan layanan sebagai mandat dari Allah sendiri. Setelah 40 hari dan 40 malam, hujan berhenti. Namun belum waktunya untuk turun dari kapal. Air masih ada di mana-mana. Pada suatu hari, Nuh melepaskan seekor merpati kecil untuk terbang dan melihat apa yang terjadi di bumi. Merpati itu membawa pulang setangkai daun yang hijau. Hore! Tumbuh-tumbuhan sudah tumbuh kembali. Hampir saatnya untuk keluar dari kapal. Menurutmu, apa ya yang sedang dilakukan orang-orang saat Nuh membuka pintu kapalnya? Ketika semuanya keluar dari kapal, Nuh membangun sebuah mezbah. Nuh berterima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan menjaga mereka selama ini. Lalu, sesuatu yang indah terjadi. Tuhan membuat sebuah pelangi yang indah di langit dan berjanji kepada Nuh. Kata Tuhan, "Aku berjanji, tidak akan pernah ada banjir yang seperti itu lagi di bumi." kalau Tuhan berjanji, Tuhan pasti akan menepati.